Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, istiqomah untuk tetap bisa thalabul ilmi. Semoga niat kita ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal sholihan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan melanjutkan pembacaan kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Bulughul Maram kemudian disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau, kitab Tawdihul Ahkam. Di pertemuan sebelumnya kita membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila kita memakai sandal maka dahulukan yang kanan, dan apabila kita melepas sandal maka dahulukan yang kiri. Nah, kemarin kita sudah bacakan hadisnya. Yang sebelumnya kita bacakan hadis tentang larangan makruh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum sambil berdiri. Larangan makruh, dilarang dengan larangan makruh minum sambil berdiri. Sudah kita bacakan syarah hadisnya, penjelasan hadisnya. Kemudian untuk yang perintah dari Nabi, yaitu perintah berderajat sunnah agar memakai sandal kanan dulu, sementara ketika melepas sandal kiri dulu. Ini kita bacakan hadisnya, tapi kita belum bacakan syarah atau penjelasan hadisnya. Maka malam hari ini insya Allah kita akan bacakan syarah hadis tentang anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk memakai sandal kanan dulu, ketika melepas kiri dulu. Kita ulang sebentar hadisnya yang kemarin sudah kita bacakan, gitu. Wa an Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Ali, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, falyabda' bil yamini, maka mulailah dengan yang kanan.
Wa idza naza'a, dan apabila kalian melepas sandal, falyabda bisyimali, maka mulailah yang kiri dulu yang dilepas. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al, jadikan kaki kanan itu yang pertama kali saat memakai, wa akhirahuma tunza, dan yang terakhir saat melepas. Ini hadis yang kemarin kita bacakan dan sekarang kita bacakan syarah hadisnya. Ma yu'khadhu minal hadisi, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, haditsu Aisyah alladzi fil Bukhari, ada hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dan juga dalam Sahih Muslim nomor sekian. Disebutkan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhut tayammun, suka bertayammun, fi tana'ulihi, saat beliau memakai sandal, wa tarajjulihi, saat beliau menyisir rambut, wa tuhurihi, saat beliau bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam setiap keadaan beliau, dalam setiap perkara yang beliau lakukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka bertayammun. Tayammun itu artinya mendahulukan yang kanan, itu namanya tayammun, berasal dari kata yamin. Sanes tayamum. Kalau tayamum itu pengganti wudhu, bersuci pengganti wudhu. Tayammun. Tayammun itu berasal dari kata tayammana, yatayammanu, tayammunan, tayammun. Kalau pengganti wudhu itu namanya tayammum. Beda ya, beda. Tayammun sama tayammum, tayammun sama tayammum. Kalau yang bawah, tayamum itu pengganti wudhu dengan cara memakai debu. Adapun tayamun itu artinya lebih mendahulukan yang kanan. Itu namanya tayamun. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat paham dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail. Apa yang disukai oleh Nabi, apa yang tidak disukai oleh Nabi, apa yang menjadi kelangenannya Nabi, apa yang makanan kesukaannya Nabi, pakaian kesukaannya Nabi, pernak-pernik kehidupan Nabi di rumah, itu Aisyah paling paham. Maka kalau kemudian kita baca salah satu kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu adalah kitab yang berbicara tentang kepribadian Nabi, baik kepribadian akhlak maupun kepribadian dalam hal fisik. Itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang Aisyah itu adalah orang yang sangat paham dengan Nabi sampai detail-detailnya. Kenapa kok bisa paham dengan Nabi sampai detail-detailnya? Ya memang Aisyah itu istri Nabi. Maka malam hari Nabi bagaimana, ya tahu ya Aisyah. Ya tentu dengan istri yang lain juga. Tapi bahwa Aisyah ini paham sekali. Selain Aisyah ini ketika itu perempuan yang sangat cerdas, hafalannya sangat kuat, dan mampu menyerap setiap detail kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Aisyah yang mana beliau sangat paham,
dengan detail kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yu'jibuhut tayammun, suka mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, saat beliau memakai sandal. Ini Aisyah itu saking perhatiannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi pakai sandal kanan dulu atau kiri dulu itu Aisyah perhatian. Kinten-kinten ibu-ibu kalian garwane seperhatian itu nama boten. Kadang-kadang yang dihafal jangan hanya tanggal lahir sang suami, anniversary apa namanya, tanggal pernikahan berdua ya, jangan. Tapi ternyata bahwa Aisyah itu sangat memperhatikan detail kehidupan Nabi, sampai Nabi pakai sandal kanan dulu atau kiri dulu itu Aisyah perhatian. Itu sosok Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah itu termasuk salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling romantis, itu Aisyah. Nah, kata Aisyah, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan saat memakai sandal. Bahkan watarot julihi, saat Nabi menyisir rambut. Saat Nabi menyisir rambut itu, rambut kanan sama rambut kiri, rambut tengah yang pertama kali tersentuh oleh sisir itu kanan dulu. Bayangkan sampai sedetail ini syariat yang dibawa oleh agama Islam. Dan sampai sedetail ini potret kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala gerak-gerik Nabi, segala hal yang dilakukan oleh Nabi, sejak Nabi bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai ketika Nabi tidur, itu terekam dengan jelas dalam hadis. Bahkan mohon maaf, sampai Nabi mandi bagaimana itu terekam dalam hadis. Loh, siapa yang meriwayatkan? Ya Aisyah. Aisyah yang meriwayatkan bagaimana Nabi mandi. Maka semua potret kehidupan Nabi itu telah terekam jelas dalam literatur agama Islam. Nah, di antara rekaman yang hari ini bisa kita putar, rekaman itu adalah bahwa ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mendahulukan yang kanan saat Nabi menyisir rambut. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini biasanya nggak tahu sakit obatan, yang penting dijongkati, yang penting rapi, yang penting diminyai, yang penting ora rewa-rewu. Ternyata Nabi itu bukan hanya berbicara tentang hasil, tapi Nabi berbicara bagaimana proses. Mau kanan dulu atau kiri dulu yang disisirkan nanti hasilnya sama, Pak. Lah sami yo, tengen riyen apa sing kiwa riyen iku mangke dadine sami. Tetapi ternyata bahwa Rasul itu memperhatikan setiap detail proses. Sama ketika memakai sandal, mbok badhe sing tengen riyen apa kiwa riyen iku lak sami mangke diagem sedaya. Tetapi Rasul itu memperhatikan bagaimana proses. Proses ini kalau kemudian kita ikuti sebagaimana proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ini mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang bahwa pahala yang besar itu bukan dalam masalah sandal, bukan dalam masalah sisirnya, tapi dalam masalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka sekali lagi saya katakan bahwasanya kalau masalah sepele seperti ini kok kita masih mudah mengabaikan, maka sangat mungkin sekali kita akan mengabaikan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Kalau perkara remeh-temeh seperti ini kita tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dalam perkara yang lebih besar susah pula untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Nah, menyisir rambut kanan dulu. Wa tuhurihi, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan saat bersuci. Bersuci dalam hal apa? Wudhu dan mandi. Nabi itu ketika wudhu ya dibasuh kanan dulu pada anggota tubuh yang bisa kanan dulu. Kecuali kalau membasuh wajah itu tidak kanan dulu. Basuh wajah ya pakai air begini, wajah dari depan buat enggak jur piki sudah kiri enggak ya. Pada anggota tubuh yang memang bisa kanan dulu, dan yang kanan dulu itu dua. Yang pertama adalah tangan, yang kedua adalah membasuh kaki. Dan itu hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Mendahulukan yang kanan saat berwudu itu hukumnya sunnah. Oh, berarti nek kiworian oleh pareng, aning hilang kesunahannya. Sebagaimana membasuh anggota wudu itu kok satu kali ya. Kan harusnya membasuh tangan kanan kiri itu berapa kali? 3 kali. Kok membasuh kanan kirinya itu 1 kali, boleh atau tidak? Boleh, tapi hilang sunahnya. Ora ngono aku tak kumbah ping 7, hilang sunahnya. Sunahnya memang 3, mau ditambahi mau dikurangi jadi hilang sunahnya. Karena sunahnya adalah 3. Nah, maka membasuh tangan ketika berwudu itu mau kiri dulu, ya sah. Mau bareng, kok bak nih to, kok tangannya cemplungke bareng jegur ngoten niku, ya sah-sah saja. Selama airnya suci dan mensucikan, selama airnya suci dan mensucikan. Tapi sunnahnya hilang, karena sunnahnya itu kanan dulu. Makanya tadi ketika memakai sandal kiri dulu boleh sah-sah saja. Oh sama saja hasilnya. Tapi sunnahnya jadi hilang. Menyisir rambut mau dari belakang dulu dunggahke ngoten ya. Boleh. Sunnahnya hilang tapi. Maka inilah hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Rasul itu sangat suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, dalam menyisir, dan dalam bersuci. Fakana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yabda'u memulai bil yamini dengan yang kanan, wa yuqaddimuha menjadikan yang kanan itu lebih awal lil asya'it thayyibati dalam perkara-perkara yang baik, wa yuakhiruha lima siwa dzalika dan mengakhirkan yang kanan pada perkara-perkara yang selain daripada itu. Maka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu idza inta'ala, apabila Rasul memakai sandal, qaddamal yumna, Rasul mendahulukan kaki kanan memakai sandal. Wa idza labisal qamisa, apabila Rasul memakai baju, qaddamal yumna, mendahulukan lengan yang kanan. Baju yang seperti ini kan, yang kalau ada kancing bajunya bisa dilepas kan, bisa kanan dulu bisa kiri dulu. Ya kanan dulu yang dimasukkan. Kecuali kalau pakaian yang memang tidak bisa kanan dulu atau kiri dulu. Contohnya sarung. Sarung yang dipakai dari atas. Kalau sarung dipakai dari bawah bisa. Jadi kaki kanan dulu yang masuk. Pada pakaian yang memang bisa kanan atau kiri dulu maka dahulukan yang kanan. Wa idza dakhalal masjidah, dan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, qaddamal yumna, Rasul mendahulukan kaki kanan. Wa yuqaddimu shimala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan yang kiri lima siwa dzalika pada perkara yang kebalikan dari itu semua. Fa yuqaddimuha inda dukhulil khala, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan kaki kiri saat masuk WC. Wa indal khuruji minal masjidi, Rasul akan mendahulukan kaki kiri saat keluar masjid. Wa yuqaddimuha inda khal'in na'laini, Rasul akan mendahulukan kaki kiri
saat melepas sandal. Wal komisi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kaki kiri, ya, mendahulukan yang kiri saat melepas baju. Melepas baju ini sing diuculi niku sing kiwa riyen. Bahkan dalam masalah melepas niki itu kalau kemudian kita mau memperhatikan sunnah Nabi, pahalanya besar. Ini lengan toh niki enten kancing baju. Melepas niku mana dulu? Kiri dulu, kiri baru kanan. Ini masalah kecil nih, tapi masalah kecil ini kalau kita perhatikan itu datangkan pahala. Makanya sebenarnya mencari pahala itu adalah perkara yang mudah kalau kita tahu ilmunya. Wa nahwu dzalika dan selain dan yang semisal itu. Yang pertama, ya, pelajaran yang pertama dari hadis di atas. Pelajaran yang kedua. Rian, jadi rekam Rian. Wa kana yakhussul yamina fil akli. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan tangan kanan untuk makan. Wasyurbi, Rasul mengkhususkan tangan kanan untuk minum. Wal musafahati, Rasul mengkhususkan tangan kanan untuk berjabat tangan, jabat tangan kanan. Wa tanawulil asya'i at-thayyibati, dan Rasul mengkhususkan yang tangan kanan pada saat beliau melakukan perkara-perkara kebaikan. Makanya kalau di sekolah itu misalnya ada anak tanya, atau misalnya ketika ada anak di absen dilakukan presensi sebelum melakukan pelajaran. Fulan hadir, tangan kiri disneni ya gurune. Padahal masalah hanya tangan kanan sama kiri, harusnya pakai tangan kanan hadir. Wa yahussus shimala, dan Rasul itu mengkhususkan kiri, tangan kiri, kaki kiri, lil ausahi, untuk perkara-perkara yang kotor. Wal asya al mustakrihati, perkara-perkara yang kita anggap itu kotor. Hadhihi hiya, inilah sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam allati yastatibuha, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasul anggap itu baik. Wa yu'jibuhu fi'laha, dan Rasul suka melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ini dua. Pelajaran yang ketiga. Wa kana fit thaharati, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bersuci yuqaddimu ghuslal yadil yumna, mendahulukan membasuh tangan yang kanan. Saat membasuh tangan itu mendahulukan yang kanan. Warrijlal yumna, saat membasuh kaki juga mendahulukan yang kaki kanan. Bahkan tadi kita sampaikan mandi itu mengguyur badan itu dahulukan yang kanan, kecuali nek nggawa shower angel. Kalau pakai gayung, padahal enaknya itu A begini atau B begini, B kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Rasul itu begitu. Maka kita mencontoh Rasul dalam masalah ini itu sangat mulia sekali. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa fi halqin nusuki yuqaddimul janibal aiman min ra'sihi alal aisar. Wah, ini. Bahkan saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahallul, apa tahallul? Potong apa? Potong rambut saat haji ini ya, umroh. Itu Rasul mendahulukan rambut kepala bagian kanan dibandingkan dengan yang kiri. Ini yuqaddimul janib al-aiman min ra'sihi alal aisar. Rasul itu kalau mencukur rambut kepala saat bertahallul itu mendahulukan yang kanan. Sampai cukuran mawon diperhatikan tengen se daripada sing kiwa si. Nah, yang tadi kula njurkan wilayah sing tengen apa sing kiwa nih?
Nah ini terserah. Wahakadha, beginilah sya'nuhu, keadaan Nabi, perbuatan Nabi shalawatullah wassalamuhu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau. Ini yang ketiga. Jadi Rasul itu bersuci, dahulukan kanan. Berwudu, dahulukan kanan. Bahkan mencukur rambut saat tahallul, dahulukan kanan. 4. Anna taqdimal yumna fil asya'il mustatabati, bahwasanya mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang baik, wa takhsisuha laha, dan mengkhususkan yang kanan pada perkara-perkara yang baik itu, wa takhsisus shimali lil asya'il mustaqdirati, mendahulukan yang kiri pada perkara-perkara yang kotor, huwal afdol, itulah yang lebih utama, syar'an, baik ditinjau dari sisi syariat, wa aklan, ditinjau dari sisi akal, wa tibban, ditinjau dari sisi kesehatan. Bayangin itu, andai tidak ada hadis tentang masalah ini, kemudian kita pakai akal saja, itu kalau makan tangan kanan, kalau istinja misalnya cebok ya tangan kiri, secara akal. Masuk untuk istinja tangan kanan, kemudian untuk apa nih namanya, makan juga tangan kanan. Termasuk tidak hanya istinja, termasuk diantaranya mohon maaf misalnya bapak-bapak, mas-mas ketika buang air kecil itu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Misalnya ketika memegang farjinya saat buang air kecil, itu jangan pegang pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Walidha sarat al-qaidah asy-syar'iyyah al-mustamaddah min sunnatihi, dan inilah kaidah syar'i yang datang dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ia adalah taqdimul yamini nafsiha fi kulli ma kana fi'luhu min babi takrim, mendahulukan bagian yang kanan pada perkara-perkara yang mulia. Wa ma kana didduha istahabba lahu shimal, dan pada perkara-perkara yang kebalikan daripada itu, dahulukan yang kiri. Qala Ibnul Arabi berkata, al-bida'atu bil yamini masyru'atun fi jami'il amali shalihat, mendahulukan yang kanan itu disyariatkan pada setiap perkara-perkara yang sholih, Li fadlil yamini hassan fil quwwati, karena keutamaan yang kanan dari sisi fisik lebih kuat. Wa syar'an fin nadabi ila taqdimiha, dari sisi syariat mendahulukan yang kanan itu lebih sunnah. Wa qala al-Khulaini berkata, innama yabda'u bisyimali indal khal'i, mendahulukan yang kiri saat melepas pakaian dan melepas sandal, li'annal libasa karamah, karena pakaian itu sebuah kemuliaan, wa li'annahu wiqayah, pakaian itu berfungsi untuk menjaga tubuh. Falamma kanat al-yamin akram minal yusra, tatkala yang kanan itu lebih mulia daripada yang kiri, budi abiha fil lubsi, maka dahulukan yang kanan, maka dia mendahulukan yang kanan saat memakai pakaian. Wa ukhirat fil khal'i, tetapi diakhirkan yang kanan itu saat melepas. Artinya kalau melepas kiri dulu. Litakunal karamah laha adwam, agar kemuliaan pakaian itu lebih terjaga, lebih langgeng. Wa hissatuha minha aktsar, dan kemuliaan pakaian itu lebih banyak, lebih barokah, lebih mendatangkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penjelasan hadis tentang anjuran dari Nabi untuk memakai sandal kanan dulu. Kalau melepas sandal
kiri dulu. Monggo ini bisa diperhatikan dan diamalkan. Hadis yang selanjutnya wa an aliyin. Ini hadis yang selanjutnya masih tentang sandal. Hadis membahasnya masalah sandal. Badhe bahas masalah-masalah negara umat Pak. Masalah sandal mohon. Wa an aliyin dari Ali radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan fi na'lin wahidatin, dengan memakai sandal satu. Dengan memakai satu sandal. Ternyata Nabi Muhammad itu sampai mengajari masalah nganggo sandal piye nih. Masalah bentuk sandal, merek sandal itu monggo kersa, tapi yang penting bagaimana cara memakainya. Ternyata masalah seperti ini dibahas dalam agama Islam. Detail sekali ya agama Islam itu. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan memakai satu sandal. Wal yun'il huma jami'an, hendaklah dua-duanya dipakai. Kanan kiri pakai. Atau liyahla huma jami'an. Kalau enggak mau pakai, lepas dua-duanya sekalian. Jangan hanya satu. Kalau mau pakai semua, kalau mau lepas semua. Sandal. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih. Ma yu'khadhu minal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Ada dia nih. Ada dia. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, kita lanjutkan. Pelajaran bisa kita ambil dari hadis tadi yang pertama. Al-Islamu kamilun. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Wa yad'u ilal kamali, dan agama Islam ini mengajak kita kepada kesempurnaan. Wa jamilun, agama Islam ini indah. Yuhibbul jamala, mencintai keindahan. Fa inna masyal insani fi na'lin wahidatin, sesungguhnya berjalannya manusia dengan satu sandal, au khuffin wahidatin, atau satu sepatu, fa fihi mutlatun wa tashhirun, itu adalah perkara yang memalukan, ngisin-ngisini. Wa mukhalafatun lil mu'tadi, dan menyelisihi adat, menyelisihi kebiasaan. Lidha, oleh karena itu, naha anil masyi, agama Islam melarang berjalan fi na'lin wahidatin, dengan memakai satu sandal. Fa imma ayyan alar rijlaini jami'an, maka harusnya dua kakinya memakai sandal semua. Wa imma ayat trukahuma, atau sekalian nggak usah pakai sandal, sekalian dua-duanya. Wa yakunu hafian, hingga dia hafian niku kula mboten ngertos basa Indonesiane, basa Jawane ngeblek alias nyeker. Basa Indonesiane napa nyeker niku? Bertelanjang kaki ya niku lak banyak nih, satu kata ngeblek, nyeker. Nah, niku bahasa Indonesia nih. Nah, dalam bahasa Arab ngeblek alias nyeker itu namanya hafian. Maka hendaklah kalau orang mau pakai sandal pakai dua-duanya. Atau kalau nggak mau pakai ya sekalian tidak pakai dua-duanya, sehingga dia ngeblek. Wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yanta'il, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memakai dua sandal, dipakai semua. Wa taratan yamshi hafiyan, dan terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berjalan tanpa pakai sandal, tanpa pakai sandal. Hal ini termasuk Bapak Ibu berlaku untuk kaos kaki. Jangan pakai kaos kaki kanan tok, yang kiri tidak. Hal ini termasuk memakai model pakaian, jangan buat model pakaian yang betul, yang kalau celana misalnya yang kanan panjang, yang kiri pendek, atau baju lengan kanan panjang, lengan kiri pendek, atau kebalikan. Jangan buat model yang seperti itu. Enten toh? Jangan. Kalau pendek pendek semua, kalau panjang panjang semua. Jangan jonjang apa? Ini bambing. Termasuk gitu. Tapi nek saku tidak termasuk, nek saku kanan ya sama kiri mboten. Mboten. Tapi nek masalah niki lengan kalau yang satu panjang, kalau satu ada lengannya, yang kiri ada lengan.
Sama, yang satu celana panjang kanan, yang kiri ya panjang, satu pendek ya kiri pendek, dan kambing. Yang kedua, al aslu fin nahyi, hukum asal sebuah larangan, huwa tahrim, adalah pengharaman. Kalau Rasul melarang sesuatu, hukum asalnya adalah haram, hukum asal. Illa anna jumhurul ulama'i, hanya saja mayoritas ulama, hamalu hadzan nahya alal karahiyati, memahami hadis ini, larangan ini sebagai larangan yang makruh, bukan larangan yang derajatnya haram. Jadi memakai sandal satu itu makruh, tidak sampai haram, jadi tidak dosa. Termasuk wau nggih, kanan panjang lengan kiri pendek itu tidak haram, tapi makruh. Bagi bapak-bapak laki-laki, kalau bagi ibu-ibu ya panjang semua, karena lengan termasuk bagian dari aurat. 5 rawat Tirmidzi, kenapa kok larangan itu larangan yang makruh bukan larangan haram? Karena ternyata Nabi pernah memakai sandal hanya sekali. Ketika Nabi pernah melakukan, berarti larangan ini menunjukkan bahwa larangannya larangan makruh, bukan larangan haram. Karena kalau larangannya adalah larangan haram, pasti Nabi tidak akan melakukan sekalipun. An Aisyah, dari Aisyah qalat, Aisyah malih niki, qalat, ia berkata, rubbama in qata'a syas'u na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah tali sandalnya putus. Tali sandalnya Rasul putus. Kalau putus maka ya tidak bisa dipakai, karena model sandal zaman dulu ya tali sandalnya putus ya nggak bisa dipakai. Beda dengan zaman sekarang. Famasya finna lil wahidati, akhirnya Rasul berjalan dengan satu sandal. Pernah sekali seperti itu Rasul. Hatta yuslihaha, hingga Rasul memperbaiki sandalnya. Wah, ini Rasul ya. Rasul itu ternyata tali sandalnya putus, itu diperbaiki, mboten langsung diguak tuku anyar. Nah, itu jadi larangan ini larangan makruh ya, bukan larangan haram. Jadi makruh. Tapi sekali lagi, pada perkara yang makruh itu justru jangan kemudian menjadi disepelekan ya. Allah, ora apa-apa tok makruh wae, lakoni wae ora apa-apa, wong tok makruh ya, jangan ya. Justru makruh itu kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa makruh itu boleh dilakukan kalau memang ada hajat. Kalau haram hanya boleh dilakukan saat darurat. Tapi kalau hanya hajat nggak boleh, dosa. Tapi kalau darurat ya haram, baru boleh dilakukan. Kemarin kita sudah bedakan antara darurat, hajat, sama tahsiniyat. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Makan babi itu kan haram, tapi kalau di hutan belantara tidak ada apa-apa sama sekali, babar belas, adanya babi. Kalau tidak makan babi, kemungkinan besar akan mati. Makan babi itu namanya darurat. Maka darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, tapi sampai pada batas kedaruratannya hilang. Jangan kok njur sak kulit-kulitnya dintekke kabeh mumpung oleh. Nah itu ya. Ini makruh. Makanya Nabi itu pernah melakukan itu karena memang butuh. Apa kebutuhan Nabi? Yang satu memang talinya putus sehingga tidak bisa dipakai. Maka ya sudah, Nabi pakai satu sandal. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa hukum memakai sandal dengan satu sandal atau satu sepatu makruh, tidak sampai haram. Qala fil furu', berkata di dalam kitab al furu', yukrahul masyu fi na'lin wahidatin
makruh hukumnya berjalan dengan satu sandal bila hajatin, tanpa ada hajat. Wa nassa alaihil Imamu Ahmad, Imam Ahmad menegaskan akan hal itu, makruh berjalan dengan memakai satu sandal walau yasiron, meskipun hanya sebentar. Meskipun itu dari atas sampai ke lantai bawah, meskipun sebentar, meskipun hanya 5 meter, tetap hukumnya makruh memakai satu sandal. Qala al-Khattabi, Imam al-Khattabi berkata, al-hikmatu fin nahyi, hikmah dari kenapa kok dilarang seperti itu, annan na'la syuri'at liwiqayatir rijli, karena sandal itu dipakai untuk menjaga kaki. Amma yakunu fil ardi min syaukin au nahwihi, menjaga kaki dari perkara-perkara yang bisa menyakiti kaki yang ada di tanah, berupa duri atau yang semisalnya. Fa idza infaradat ihdar rijlaini, apabila seseorang kok hanya memakai satu sandal, ihtajal masyi ayyatawaqqa li ihdari rijlaihi mimma la yatawaqqa lil ukhra, maka dia masih membutuhkan satu lagi yang enggak dijaga. Yang satu kakinya dijaga, yang satu kakinya tidak dijaga. Fa yahruju bidzalika an sijiyati masyihi, dan itu keluar dari kebiasaan orang dalam memakai sandal. Wala ya'man ma'adzalika minal itsar, dan satu kakinya itu tidak aman dari rintangan dari hal-hal yang bisa mencelakai kaki. Wakila, sebagian ulama berpendapat li'annahu lam ya'dil baina jawarihihi. Kenapa kok memakai satu sandal itu dilarang? Karena orang itu telah berbuat dolim dengan cara tidak adil pada anggota tubuhnya. Dia tidak adil pada anggota tubuhnya. Padahal sesuatu yang harus pertama kali kita adili, beda makna nanti. Sesuatu yang pertama kali kita harus adil pada sesuatu itu, yang pertama kali adil kepada siapa? Adil kepada diri sendiri. Sebelum kita adil kepada orang lain, adil kepada diri sendiri. Sebelum kita bersedekah kepada orang lain, sedekah kepada diri sendiri. Sampai kemudian kalau saya tidak salah ingat di dalam kitab Taisirul Alam atau Taudhul Akam, ya saya lupa. Taudhul Akam juga kalau tidak salah, Syekh Abdurrahman Al-Basam juga mengatakan bahwasanya orang yang paling pelit, orang yang paling medit, orang yang paling kikir dan paling bakhil, itu adalah orang yang pelit kepada dirinya sendiri. Itu orang sepelit-pelitnya orang, itu adalah orang yang paling pelit kepada dirinya sendiri. Dia tahu lapar, dia tahu perutnya keroncongan, dia tahu dia punya uang, dia tahu di sana ada yang jual, dia tahu dia bisa membeli untuk memenuhi kebutuhan perutnya, tapi kemudian eman duwite nek gawe tuku panganan njur tak pangan, mending saiki aku ora mangan, tak ditabung sesuk gawe tuku gelas anyar misalnya. Itu orang yang paling pelit. Sepelit-pelitnya orang itu adalah orang yang paling pelit kepada dirinya sendiri. Bahkan kebutuhan perutnya padahal memang betul-betul butuh. Kalau tidak dipenuhi bisa sakit, dia pelit. Nah itu pelit terhadap dirinya sendiri. Termasuk pula kita berbuat adil. Yang pertama kali kita perhatikan dalam masalah keadilan itu adalah adil kepada diri kita sendiri. Nah, maka di sini dikatakan li'annahu lam ya'dil baina jawarihi. Karena kalau hanya memakai satu sandal itu berarti dia tidak adil kepada anggota tubuhnya. Sing siji meri. Enggak meri maksudnya ya itu diri kita ya tidak adil. Wa rubbama nusiba, nah ini fa'ilu dzalika, dan bisa jadi orang yang berjalan hanya dengan memakai satu sandal atau memakai satu sepatu itu akan dicap, akan disestempel, akan dikira
ila ikhtilalir ra'yi, akalnya kurang saon. Ini ila ikhtilalir ra'yi, akalnya kurang. Saon itu tambahan dari saya, enggak. Di sini enggak ada kata-kata saon, enggak ada. Iki jane iki wonge waras apa ora ya. Jadi akan dikatakan seperti itu. Dan itu menyebabkan suudzon. Ini dosa yang lain. Jadi Bapak, ini masalah yang lain, masalah tambahan. Bahwa jadi ada, kalau dalam satu paragraf ini terkandung di sana ada dua masalah. Yang pertama, masalahnya adalah bahwa dia tidak adil kepada dirinya sendiri. Ini masalah. Masalah yang kedua adalah menjadikan orang lain suudzon, itu masalah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk sebisa mungkin menghilangkan suudzon dari orang lain. Kecuali kalau memang orangnya itu senangannya suudzon, kita nggak apa-apa disuudzoni, itu masalah dia. Tapi kalau kita bisa menghilangkan suudzon, lakukan. Mungkin pernah kita sampaikan, saya lupa, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah malam ketika zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada lampu seperti hari ini. Rasul berjalan bersama istri beliau di jalan. Ketemu sahabat agak jauh. Sahabat itu melihat Nabi, tahu kalau ini Nabi tapi nggak tahu ini perempuan siapa. Sahabat itu melihat Nabi. Nabi tidak ditanya, Dan Nabi langsung mengatakan, kurang lebih kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, bojone aku. Nabi padahal tidak ditanya. Kenapa? Nabi tidak ingin menjadikan orang lain suudzon. Kalau memang kita bisa menjadikan orang lain tidak suudzon, lakukan. Jangan sampai kita biarkan, luweh men rame sandini. Jangan. Engko nek wis rame gek tak jelaske men kono isin, jangan, malah nggak boleh. Misalnya saya malam-malam ditelepon jam 11 malam, jam 12 malam ditelepon sama adik kandung saya yang tinggal di jauh misalnya. Kemudian sedang ingin datang ke tempat saya. Lah kok misalnya di tengah jalan itu sudah tidak ada kendaraan ojek, sudah nggak ada sama sekali. Kemudian telepon saya, tolong dijemput. Saya jemput adik kandung saya perempuan misalnya. Kemudian saya boncengkan malam-malam, kan? Kemudian masuk kampung. Kemudian di sana ada pemuda-pemuda yang sedang ronda atau sedang main nopo. Melihat kita, melihat saya itu saya sampai rumah. Kalau saya bisa menjadikan hilangnya suudzon, lakukan. Contoh, saya etok padahal saya nggak mau, tapi etok buka HP, buka WA, buat status. Alhamdulillah, menjemput adik saya dengan selamat. Supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah adik saya, itu dianjurkan. Jadi maksud saya, menjadikan orang lain hilang suudzon kepada kita, itu dianjurkan. Antisipasi supaya tidak suudzon. Ini orang yang memakai satu sandal itu malah menjadikan orang lain suudzon. Enggak boleh. Nah, oleh karenanya dalam paragraf ini, orang yang memakai satu sandal itu di sana ada dua masalah. Maka jangan dianggap sepele, Allah masalah, nggak sandal sih di masalah. Ini masalahnya beruntun nanti. Yang pertama, tidak adil kepada dirinya sendiri. Yang kedua, menjadikan orang lain suudzon dan lain sebagainya yang tadi sudah kita sampaikan. Audhu fihi, atau lemahnya akal. Pil kapan kayak jajal dimek baduke anget apa? Jajal dicek. Waqala, ini lagi waqala Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi berkata, kila. Sebagian ulama berpendapat, kenapa kok berjalan dengan satu sandal itu dilarang? Al-illatu fihi, alasannya adalah annaha misyatus syaiton,
berjalan dengan memakai satu sandal itu adalah cara berjalannya setan. Kalau berjalan memakai satu sandal itu adalah cara berjalannya setan. Setan itu kalau berjalan seringnya hanya pakai satu sandal. Apa ustaz ngerti? Kula nggih dereng nate ngertos. Hadis Nabi. Bukan hadis Nabi, perkataan para ulama begitu. Alasannya begitu. Padahal Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum pada perkara yang menjadi ciri khusus mereka, fahuwa minhum, maka dia merupakan bagian dari mereka. Orang yang meniru-niru itu merupakan bagian orang yang ditiru. Kalau kita meniru setan berarti kita bagian dari setan. Nah, ini alasan yang selanjutnya ya, bahwa kenapa kok dilarang memakai satu sandal itu karena itu adalah cara berjalannya setan. Termasuk minum dengan tangan kiri itu juga cara minumnya setan. Pernah kita jelaskan ya cara minumnya setan. Makan dengan tangan kiri itu juga cara makannya setan. Berjalan dengan satu sandal itu adalah cara berjalannya setan. Dan kita diperintah untuk menyelisihi setan dan berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, ya jangan malah kita menyerupai setan. Oh, pun titik-titik. Berarti pembahasan sampai ini. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan tentang hadis yang lain. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa amalkan, kita bisa mengingatnya. Karena ketika kita belajar ilmu, kemudian kita mengamalkannya dengan niatan untuk mengamalkan ilmu dan dengan niatan untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, itu merupakan bagian dari salah satu cara kita memperberat timbangan amal kebaikan. Dan siapapun orangnya yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, Allah berfirman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan ia pada kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah untuk selalu bisa ngaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa terus menambah ketaatan dan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamul mursalin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.